Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik. Apa kabar Anda semua di hari ini? Senang sekali saya Patricia Elsa dapat kembali hadir di acara Oase Rohani Katolik pada Pekan Khusus Advent. Dan saya saat ini sudah bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Mari sekarang kita menyapa dahulu Romo Erwin. Romo, salam damai, apa kabar? Salam damai untuk Anda para pemirsa dan juga para pendengar yang terkasih. Semoga Anda siap mendengarkan siaran kami dan diberkati. Amin. Kita akan awali acara Oase Rohani Katolik dengan doa bersama dengan Romo Erwin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh Engkau baik kepada kami, sehingga Engkau berkenan mempersembahkan Putra-Mu bagi kami, untuk hidup kami, untuk mengajar, menjadi sahabat, dan menjadi Tuhan kami. Berkatilah kami agar meniru teladannya, meniru teladan bundanya, yang mengunjungi, yang memperhatikan. Semoga hari-hari di masa Advent dan menjelang masa Natal ini, kami boleh memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang membutuhkan. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, antifon pembuka Pekan Khusus Advent. Seorang putra akan lahir bagi kita dan akan dinamai Allah Perkasa. Dalam Dia, segala bangsa akan diberkati. Bacaan-bacaan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Bacaan pertama dari Nubuat Maleaki, bab 3 ayat 1 sampai dengan 4 dan bab 4 ayat 5 sampai dengan 6. Dilanjutkan bacaan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Kita awali dengan membaca bacaan dari Nubuat Maleaki. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak, Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu, sungguh ia datang. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia laksana api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan perak. Dan ia akan mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan kurban yang benar kepada Tuhan. Maka, persembahan Yehuda dan Yerusalem akan berkenan di hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala, dan seperti di tahun yang sudah-sudah. Sesungguhnya, aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tanggapi dengan Mazmur tanggapan. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah lorong-lorongmu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan daku. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan mengajarkan jalannya kepada orang-orang
yang bersahaja. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takwa padanya, dan perjanjiannya Ia beritahukan kepada mereka. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Sahabat Oase Rohani Katolik, kita siapkan hati, kita akan mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan Raja segala bangsa dan batu penjuru gereja, datanglah dan selamatkanlah umat-Mu. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anak itu. Zakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Seketika itu juga terbukalah mulut Zakaria, dan terlepaslah ikatan lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua orang yang mendengarkannya, merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Saudara-saudari, demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Erwin untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik, sekarang kita akan mendengarkan inspirasi pewartaan dan kabar baik Injil yang akan disampaikan oleh Romo Alexander Erwin Santoso MSF. Romo, apa yang dapat Romo sampaikan kepada seluruh sahabat Oase Rohani Katolik? Baik, terima kasih para pemirsa dan pendengar yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Besok kita akan merayakan malam Natal mestinya di gereja kita masing-masing. Dan tanggal 25 kita akan merayakan Natal bersama dengan keluarga dan orang-orang dekat yang kita kasihi bersama. Pada hari ini Tuhan mengajak kita untuk memperlihatkan bahwa karya-karya yang baik tidak pernah hanya muncul dari peran Tuhan sendiri, peran Allah sendiri, atau hanya dari tangan Tuhan sendiri. Tetapi sesuatu yang baik harus lahir dari kerjasama antara Allah dengan manusia. Peran partisipasi umat, partisipasi manusia di hadapan Allah sangat penting kita pelajari, sangat penting kita pahami, supaya kita tahu bahwa apa yang baik bukan hanya berasal dari kehendak Allah sendiri, tetapi terutama adalah kerjasama antara kita dengan Allah. Lihatlah pada bacaan yang pertama dari nubuat Maleakhi tadi. Di situ dikatakan adanya seorang utusan. "Aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki sungguh ia datang." Dari sini kita bisa melihat ada utusan,
ada malaikat, dan ada pribadi-pribadi yang akan mendahului perjanjian yang diberikan oleh Allah. Perjanjiannya hanya akan menjadi nyata kalau orang-orang, pribadi-pribadi mau bekerja sama sehingga hasilnya jauh lebih baik. Seperti kalau kita lihat di Keuskupan Agung Jakarta ini, kita melihat sering ada perkawinan yang begitu besar, perkawinan akbar atau perkawinan yang meriah, perkawinan yang cantik, perkawinan yang indah sekali. Tahukah Anda bahwa dari perkawinan yang baik itu ada ratusan orang di balik cerita, di balik apa yang baik. Ada mereka, ada beberapa orang yang harus mengambil dari banyak kamera, ada banyak orang yang telah mengatur tempat, menyediakan tempat dengan bunga-bunganya. Ada juga orang-orang yang sejauh hari sebelumnya telah menyediakan waktu untuk mempersiapkan ini itu. Bahkan nanti sesudahnya akan ada orang yang akan menyusun kembali, mengedit kembali foto, film. Mereka yang akan menyusun acara, mereka yang akan membawa minuman, makanan, mereka yang akan merias pengantin, dan mereka yang akan mempersembahkan sebuah acara besar. Semuanya itu adalah peran serta yang kita lihat memang hasil yang baik. Dan semakin banyak orang terlibat mempersiapkan, maka semakin besar dan megah sebuah acara. Kita pun mengadakan perayaan Ekaristi di dalam gereja. Kita juga melihat perayaan Ekaristi yang dapat berjalan baik adalah kalau banyak peran serta dari umat di dalamnya. Ada yang mau menyanyi, menjadi pemazmur, ada yang mau menyanyi sebagai kor atau anggota kor, ada yang mau bermain musik, ada yang mau menjadi dirigen, ada yang mau membaca, ada yang mau menjadi petugas tata tertib, ada yang mau membagikan kotak-kotak untuk kolekte, dan masih banyak lagi. Misalnya petugas parkir yang sering kita lupakan untuk menjadi orang-orang yang akan mengatur parkir jauh sebelum perayaan Ekaristi dimulai. Bayangkan jika tidak ada mereka, maka perayaan Ekaristi hanya akan menjadi perayaan yang sunyi, hanya akan menjadi perayaan yang mungkin tidak terlalu rapi atau terlambat, karena semuanya tidak teratur. Hal ini juga menjadi bagian dari cara Tuhan memperbaiki dunia. Dia ingin supaya kita pun terlibat. Dia ingin supaya manusia, bukan hanya dia sendiri, terlibat dalam semua peran dan juga semua gerak langkah untuk membarui dunia ini. Seringkali kita hanya mau menerima hasilnya, kita hanya melihat sesuatu yang baik, tetapi kita lupa pada prosesnya. Maka kalau dilihat dari bacaan pertama, yang terbaik adalah sebuah persiapan. Bahkan di sini dikatakan, siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Siapakah yang dapat tetap berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatu, duduk seperti orang yang memurnikan perak dan akan mentahirkan orang Lewi. Jadi kedatangan Tuhan saking besarnya, kedatangan Tuhan begitu hebatnya, kedatangan Tuhan begitu dihormati, maka persiapannya pun harus dengan lebih baik lagi. Nanti dalam bacaan Injil kita akan melihat sebuah persiapan yang lain ketika Yohanes Pembaptis dilahirkan. Tetapi proses kehamilan dari Elisabet dan bagaimana proses Zakaria bapaknya itu juga akan memperlihatkan betapa persiapan itu membutuhkan bukan hanya orang-orang yang mau, tetapi orang-orang yang benar-benar percaya. Orang-orang yang benar-benar dengan keseluruhan hatinya ingin mempersembahkan sebuah acara atau sebuah kisah atau sebuah pengalaman yang baik di dunia ini. Ya, kalau kita melihat tadi ya, sebuah kepanitiaan tadi, sama seperti itu juga ternyata. Kehadiran Tuhan Yesus begitu hebatnya karena ada kepanitiaannya, kepanitiaan rohani. Kalau dilihat nanti sesudahnya, pada hari-hari sesudahnya, masih ada lagi peristiwa-peristiwa di mana 3 sarjana dihadirkan, ya misalnya. Dan di sana kita lihat siapa yang akan mengutus 3 sarjana itu. Mengapa 3 sarjana itu bisa melihat Tuhan misalnya? Ya karena ada sebuah ilmu pengetahuan astronomi, karena ada malaikat, karena ada
Jadi dia tidak bekerja sendirian, tetapi Tuhan menggerakkan banyak orang. Maka pesan buat kita pada masa menjelang Natal atau masa Advent yang hampir selesai ini adalah berbuatlah sesuatu supaya kebaikan yang sudah Tuhan taburkan melalui peristiwa kelahirannya ini menjadi sesuatu yang semakin baik karena kita berperan serta di dalamnya. Jangan ingin akan pesta-pesta saja. Misalnya, kalau Anda ingin sebuah pesta yang baik, Anda misalnya ingin masakan yang enak di rumah pada malam Natal atau pada hari Natalnya, apa yang dapat Anda buat? Anda tentu harus berbuat baik, atau Anda tentu juga harus belajar untuk mengambil hati, misalnya para pekerja atau karyawan yang ada di rumah Anda. Misalnya mereka yang membantu kita di rumah, Anda baik kepada dia, lalu Anda misalnya membelikan pakaian supaya bisa merayakan Natal bersama. Wah, kayaknya dia bakal memasakkan sesuatu yang jauh lebih enak karena Anda telah mengikut sertakannya dalam perayaan Natal ini. Semoga ini tidak terlalu terlambat, masih ada 2 hari untuk mempersiapkannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa Tuhan ingin kita berbuat baik kepada mereka yang berkekurangan atau kepada mereka yang menderita? Memperbaiki sesuatu atau membuat hidup menjadi lebih enak dan lebih nyaman, tentu yang dimaksudkan bukan hidup yang enak dan nyaman bagi kita sendiri, tetapi hidup yang enak dan nyaman dinikmati bersama-sama. Menikmati bersama-sama tentunya bukan hanya saya yang menikmati kenyamanan itu, bukan hanya saya yang menikmati kegembiraan itu, tapi semakin banyak orang menikmatinya, maka terasa enaknya. Kalau kita melihat berkurangnya sampah-sampah di Jakarta, berkurangnya mereka yang membuang sampah di jalanan, tentu saja ini bukan karena suatu sikap yang kemudian berubah begitu saja. Salah satu yang mengurangi banyaknya sampah adalah tingkat kesejahteraan yang semakin baik di antara masyarakat. Sebab semakin sejahtera, orang akan semakin mengejar kebaikan. Misalnya, mengejar kebersihan. Kalau dia sendiri saja masih berjuang untuk memperoleh makanan, untuk apa dia memikirkan? Untuk apa seseorang memikirkan tentang kebersihan? Untuk apa seseorang memikirkan tentang kerapihan? Makan saja tidak bisa. Bagaimana mungkin kita menyuruh mereka tertib dan rapi dan bersih? Nah, ketertiban, kebersihan, dan kerapihan akan terjadi pada mereka jika hidup mereka menjadi lebih nyaman sekarang ini. Kalau mereka lebih nyaman, lebih punya uang untuk mensejahterakan hidup, tentu saja yang dipikirkan adalah sesuatu yang lebih baik, lebih bersih, lebih nyaman. Itu sebabnya Anda yang berada di tingkat ekonomi yang lebih tinggi, Anda sangat memperhatikan kebersihan kan? Anda juga sangat memperhatikan bagaimana Anda harus makan, membersihkan sendok-sendoknya dulu, bahkan udah bersih sendoknya pun Anda masih akan mengelapnya dengan tisu misalnya. Itu karena apa? Karena kesejahteraan Anda sudah baik. Maka kalau kita berbuat baik kepada saudara-saudari kita yang sedang menderita, kita telah membuat dunia ini menjadi lebih baik bersama. Barangkali kita akan mengurangi kejahatan yang ada di sekitar kita, karena mereka sudah sejahtera. Mereka tidak perlu lagi membuat sesuatu yang merugikan orang lain. Kalau kita memberi perhatian kepada para karyawan kita misalnya, para pembantu rumah tangga yang ada di tempat kita, mereka tidak akan mencuri. Mereka juga tidak akan berbuat sesuatu yang curang. Mereka juga tidak akan korupsi kecil-kecilan. Kenapa? Karena Anda sudah berbuat baik. Anda juga tidak perlu mencari orang-orang baru untuk membantu Anda di rumah. Setiap 2 bulan sekali Anda harus ke tempat agen mencari pembantu rumah tangga. Dan Anda mengatakan, susah sekali mencari pembantu rumah tangga sekarang ini. Karena pembantu-pembantu datang dan pergi. Tapi kenapa ada keluarga yang mempunyai pembantu rumah tangga yang lebih dari 20-30 tahun? Karena mereka merasa nyaman dengan majikannya. Karena mereka merasa nyaman dengan tuan yang sudah seperti keluarga sendiri. Mereka tidak menganggapnya sebagai pembantu rumah tangga, tetapi sebagai saudara yang ikut membantu di rumah. Hal ini tentu adalah karena kerjasama kita dengannya, bukan karena kebaikan hati karyawan kita itu sendiri.
Maka para pemirsa dan para pendengar yang terkasih, Gembala baik dan murah hati. Kita mengikuti arah dan gerak Gembala baik dan murah hati, yaitu Yesus Kristus yang akan kita nantikan kelahirannya 2 hari lagi. Kita nyatakan bahwa kita sebagai pengikut dan muridnya, kita lakukan apa yang perlu untuk memperbaiki hidup kita bersama. Biarkan apa yang baik yang direncanakan oleh Allah tetap menjadi kebaikan karena kita turut berperan di dalamnya. Saya kira resume atau ringkasan dari apa yang ingin disampaikan melalui kitab nubuat dari Maleakhi ini adalah sebagai yang sudah saya sampaikan tadi. Ya, Romo, terima kasih. Romo, ini kalau kita membaca kitab Maleakhi ini, utusan yang dimaksud oleh Nabi Maleakhi sendiri itu apakah Yohanes Pembaptis, Romo? Benar. Jadi Maleakhi dianggap sebagai nabi-nabi sekitar nabi-nabi terakhir ya, sebelum Yohanes Pembaptis dilahirkan, maka dia membuat satu nubuat. Ya. Nubuat itu berarti belum terjadi. Nubuat itu berarti nanti bakal terjadi, akan terjadi. Jadi ini suatu yang mungkin terjadi dan itu saya sampaikan sekarang, itu namanya nubuat. Ya. Dan Romo, kalau kita menyinggung sekarang ini kan sudah mau akhir tahun dan udah mungkin yang bekerja sudah mengambil cuti, yang anak-anak sekolah sudah mulai libur. Nah, Natal 2 hari lagi. Tapi di sisi lain keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga yang bisa liburan, pergi liburan ya Romo, mereka malah sedang mempersiapkan diri untuk pergi liburan. Dan terkadang di dalam liburan itu lupa ke gereja, bukan lupa sih, jamnya itu nggak pas atau mungkin kelewatan jam misanya, jadi tidak pergi ke gereja pas hari Natal. Nah, ini bagaimana tanggapan Romo? Bagaimana juga menyikapinya kalau kita liburan gitu loh? Memang benar bahwa masa Natal itu adalah masa liburan juga ya, hari keluarga, hari-hari keluarga, karena anak-anak juga libur. Maka masa liburan itu betul, tidak ada masalah dengan itu. Tetapi tidak mengambil liburan di luar kota dan tetap berada di dalam kota pun juga suatu hal yang baik juga. Ya. Supaya kita dapat mengikuti perayaan-perayaan Natal di gereja kita masing-masing bersama dengan keluarga tanpa harus kesulitan mencari tahu waktunya kapan, misa, dan lain hal lagi adalah kapan saya akan datang, apakah jam sekian misalnya. Kalaupun kita harus mengambil waktu libur bersama dengan keluarga dan ini biasanya dilakukan juga, ya saya kira itu sesuatu yang biasa juga dilakukan. Kita tidak perlu takut asalkan kita sudah tahu. Begitu sampai, misalnya Anda sampai hari ini atau besok Anda sudah sampai di kota lain, misalnya Anda ke kota-kota lain yang di situ pasti ada gerejanya, maka Anda langsung cek gerejanya jam berapa. Sekarang ini sudah jauh lebih mudah karena Anda tidak perlu bertanya kepada orang, Anda bisa melihat website, Anda bisa melihat melalui internet jam berapa gereja ini melaksanakan perayaan-perayaan Natal. Jangan sampai melewatkan waktu perayaan Ekaristi Natal hanya karena Anda liburan. Karena liburan Anda justru akan semakin lengkap dan sempurna, mendidik anak-anak untuk tetap menghargai imannya pada saat hari-hari raya yang besar seperti ini. Kita semua mengajarkan yang baik, bukan hanya besok, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi pertama-tama adalah melalui perbuatan kita yang nyata itu. Ya, jadi tetap diusahakan ya Romo dan disiasati harus ya. Diusahakan dan harus bukan disiasati, tetapi didisiplinkan juga. Ya. Karena ini tidak berarti kita bermain-main dengan iman. Anak-anak juga akan tahu bahwa orang tuanya sangat menghargai perayaan Ekaristi Natal karena begitu datang langsung mencari. Atau bahkan sebelum datang ke kota itu, misalnya kita akan ke Jawa Timur, Jawa Tengah, atau kita akan ke pulau-pulau lain, kita bisa selalu melihat karena sekarang rata-rata setiap gereja mempunyai website yang sudah bisa menuliskan atau memberikan informasi yang baik mengenai hal ini kepada kita. Sehingga anak-anak sudah terbiasa. Kalau kemana-mana yang dipikirin adalah gereja dulu. Ya, baik. Baik, terima kasih Romo. Dan kita akan jedah dulu ya Romo. Kita akan endapkan dulu tadi yang sudah Romo Erwin sampaikan, inspirasi pewartaan dari bacaan dari Nubuat Maleakhi. Tetaplah di acara Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan
Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Siapa yang menganggap hidupmu tak berarti, dia pasti tak kenal Tuhan. Sebab Tuhan yang membuat manusia berharga, biar tak punya apa-apa. Lihatlah bunga bakung pun dihiasinya, burung pipit dipeliharanya. Terlebih engkau manusia dikasihinya, walau bersyukur pun tak bisa. Bahkan rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hari hidup kita bagai bayang berlalu, bersamanya tak sia-sia. Bertahanlah sampai akhir yang bahagia, harapan akan selalu ada. Rambutmu pun dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Bahkan rambutmu dapat dihitungnya, hari hidupmu dikenalnya. Biarkan dia berkuasa atas hidupmu, yang berharga di hadapannya. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di acara Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Alexander Erwin Santoso MSF dan saya Patricia Elsa. Bagi Anda yang masih ingin bertanya ataupun ingin sharing iman, dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat email kepada kami orkkaj@yahoo.com. Romo Erwin, kita lanjutkan kembali.
Dan apakah Romo dapat mengulang secara singkat apa yang tadi Romo sudah sampaikan di sesi awal? Karena mungkin saja ada yang baru membuka acara ini, Romo. Terima kasih untuk Anda para pemirsa dan pendengar yang terkasih. Tadi dalam sesi yang pertama, saya menyampaikan bagaimana peran serta manusia diperhitungkan oleh Tuhan dalam rangka mewujudkan apa yang baik atau kehendak baik, bahkan rencana-rencana baik. Saya mengasosiasikan, mengibaratkan sebuah acara seperti perkawinan misalnya. Kalau perkawinan mau baik, mau meriah, mau megah, maka diperlukan banyak orang juga untuk mempersiapkannya, untuk menjalankannya seperti sebuah kepanitiaan. Nah, kepanitiaan kita dalam rangka hidup bersama yang baik di hadapan Tuhan, maka disebut kepanitiaan rohani ya, barangkali lebih cocok. Kepanitiaan rohani maksudnya bahwa setiap pribadi kita diundang dan dipanggil oleh Tuhan juga untuk terlibat, untuk merumuskan kembali bagaimana kebaikan Tuhan itu dapat diterima oleh semakin banyak orang. Artinya, kita sendiri turut berperan, bukan hanya berdoa, mendoakan, atau kita hanya mengharapkan sesuatu yang baik. Ya memang, Tuhan bisa berperan sendiri dan ditentukan sendiri dalam rangka fenomena alam. Tetapi ada begitu banyak hal di mana kita semua yang hidup di dunia ini diundang untuk berbuat baik juga. Maka, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, terutama yang menderita, itu menjadi salah satu cara bagi kita untuk mengubah dunia bersama dunia di sekitar kita, supaya mereka yang kurang beruntung menjadi dan merasakan kebaikan Tuhan, dan selanjutnya itu akan mempengaruhi hidup bersama. Saya kira rumusan dari rangkuman pada sesi yang pertama seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Romo. Dan sekarang kita akan melangkah ke Injil Yesus Kristus menurut Lukas pada hari ini dari bab 1 ayat 57 sampai dengan 66. Romo, dapatkah Romo memberikan kabar baik dari Injil pada hari ini, Romo? Iya, tadi saya sampaikan bahwa kebaikan Tuhan itu mesti dibantu atau ada partisipasi dari manusia untuk terlibat di dalamnya. Rupa-rupanya, nubuat Maleaki mengenai adanya seorang utusan yang akan mendahului penyelamat itu terjadi pada diri Yohanes Pembaptis. Jauh sebelum Tuhan Yesus dilahirkan, ada kabar sukacita juga pada keluarga Zakaria dan Elisabet. Kedua orang tua Yohanes Pembaptis ini mendapatkan pewartaan yang baik mengenai hidup mereka, yaitu mereka akan dikaruniai seorang anak. Tetapi anak ini nanti akan menjadi seorang yang akan mendahului kehadiran Sang Penyelamat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, yang adalah salah satu dari kerabatnya sendiri. Kalau kita melihat betapa Yohanes Pembaptis dilibatkan di sini, sebetulnya Yohanes Pembaptis bukanlah penyelamat, tetapi dikatakan nanti di sana bahwa kehadiranku adalah untuk mempersiapkan. Kehadiranku semata-mata adalah mempersiapkan supaya semua orang yang nanti pada saatnya mau menerima Yesus sepenuhnya, itu nanti bisa sudah siap untuk menerima Dia sepenuh hati, sudah dipersiapkan menjadi sebuah masyarakat yang baik dan lebih baik melalui suasana atau baptisan pertobatan yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan ternyata pula kelahiran Yohanes Pembaptis ini bukan hanya peran Yohanes Pembaptis sendiri, karena Yohanes pasti lahir dari seorang perempuan, yaitu Elisabet, saudari Maria ya, atau istri dari Zakaria. Nah, peran Zakaria dan juga peran Elisabet dalam rangka hidup Yohanes Pembaptis ini juga diperlihatkan dalam bacaan Injil tadi. Kalau kita lihat bagaimana memberi nama pun itu sudah menjadi sebuah persoalan yang besar bagi bangsa Israel, khususnya bagi orang-orang Yahudi seperti Zakaria dan Elisabet. Yohanes adalah nama yang diberikan tidak lazim, sebab tidak ada dari keturunan Zakaria atau nenek moyang Zakaria yang mempunyai nama seperti itu. Tetapi ini menunjukkan tanda kebaruan, bahwa tidak harus berasal dari nama yang sudah, tetapi dari nama yang belum atau nama yang baru. Karena Yohanes memang dipilih dan ditunjukkan oleh Allah untuk diberikan pada anak yang baru dilahirkan secara ajaib, di mana Elisabet melahirkan di usia yang sudah lanjut. Nah, ini juga adalah peran-peran serta di seputar Yesus. Kita belum berbicara mengenai kelahiran Yesus, tetapi rupa-rupanya
tadi yang saya sampaikan sebagai satu peran serta. Orang-orang yang berada di sekitarnya harus mendahului, harus terlibat, harus berperan serta, harus mempersiapkan diri, bahkan mereka benar-benar keterlibatannya sepenuh hati. Yohanes di sepanjang hidupnya tidak mengalami kehidupan yang mewah-mewah atau pesta pora atau hidup dengan kekuasaan dan lain sebagainya. Ia hanya hidup di hutan dan menyuarakan kebenaran serta kebaikan dan membaptis orang supaya orang dipertobatkan. Dan itu pun adalah peran. Nanti mereka akan dewasa bersama karena mereka seumuran ya, sekitar itu. Tetapi kita lihat betapa semakin Injil ini meneguhkan kita. Kebaikan Tuhan memang harus mendapat peran serta dari kita. Penamaan, proses penamaan yang dimaksudkan adalah proses pengakuan ya. Pengakuan dari Zakaria kepada Yohanes putranya. Sehingga Zakaria harus memberi nama kepada Yohanes dengan nama Yohanes supaya Zakaria ini meskipun dalam situasi bisu karena sebelumnya dia tidak percaya atau dia hanya tertawa ketika diberitahu atau diberi kabar sukacita bahwa istrinya akan mengandung, tetapi ini membuktikan bahwa kamu tidak bisa main-main dengan apa yang sudah direncanakan oleh Allah dan kamu harus terlibat. Dan ketika dia menuliskan nama Yohanes, dengan sendirinya apa yang dialami oleh Zakaria itu yaitu dia tidak dapat berbicara, dia dapat berbicara kembali. Dan peristiwa-peristiwa ajaib di seputar kelahiran Yesus, yaitu peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis pun menjadi buah tutur di sana. Itu untuk membuktikan bahwa memang kebesaran nama Tuhan Yesus itu salah satunya juga didukung oleh pengalaman atau peristiwa di seputar itu yang sangat baik. Saya kira hal yang baik yang pantas kita syukuri masih sama dengan sesi yang pertama tadi, yaitu bagaimana peran serta dan partisipasi. Hal yang kedua adalah mengenai iman. Nanti kita akan membahas bagaimana iman itu berperan sehingga kebaikan Tuhan itu bisa sungguh terlaksana. Tanpa iman dari orang-orang yang terlibat atau berpartisipasi akan membuat sesuatu yang baik pun menjadi kering. Ya kalau kita lihat di persekutuan-persekutuan kita atau di dewan-dewan paroki kita ya, tidak semua kumpulan atau komunitas orang-orang yang dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan ini memberikan berkat. Memang kebanyakan dari mereka yang dapat memberikan berkat ini biasanya adalah orang-orang yang gembira menyambut atau orang yang tulus menyambut pelayanan yang dipercayakan kepadanya. Berbahagialah kalau Anda sebagai dewan paroki Anda bisa melaksanakan tugas-tugas dengan gembira. Tidak ada orang mengucapkan terima kasih, Anda tetap gembira. Tidak ada orang menghargai Anda dengan memberikan piagam atau memberikan tepuk tangan, Anda sudah bahagia. Saya kira orang-orang seperti Anda, kalau Anda memang tipe pribadi seperti ini, itu pun sudah memberkati. Tapi betapa beratnya kehidupan bersama dalam sebuah kepanitiaan rohani di gereja misalnya, di mana orang-orangnya membutuhkan ucapan terima kasih, orang-orangnya membutuhkan penghargaan, orang-orangnya sangat membutuhkan perhatian. Justru dia tidak melayani tetapi lebih dilayani. Hal ini akan memberatkan komunitas itu. Kalau kita lihat, peran itu tidak diperlihatkan oleh Yohanes, Elizabeth, dan juga Zakaria. Mereka adalah pribadi-pribadi yang dengan sepenuh hati mempersiapkan. Bahkan ketika Yohanes ditanya pun nanti dalam bagian lain ditanyakan, oh tidak, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Karena aku adalah pelayan, karena aku adalah utusan, karena aku hanya harus mendahului dia. Hanya itu. Mendahului dia artinya mempersiapkan jalan untuknya, mempersiapkan orang-orang. Ya mungkin mirip seperti katekis ya. Para katekis yang baik mempersiapkan sebelum penerimaan baptisan dan komuni pertama, dia memberikan pelajaran-pelajaran yang baik. Dia memberikan atau mereka memberikan pelajaran-pelajaran untuk mempersiapkan para calon penerima komuni pertama atau calon baptisan untuk mempelajari imannya. Ini sangat suci, sangat baik, dan luar biasa baik. Apalagi kalau dilakukan dengan gembira. Lihat, Yohanes Pembaptis di kemudian hari pun hanya hidup dari lebah, madu lebah, hanya hidup dari buah-buahan yang ada di hutan, dan dia tidak berpakaian mewah. Dia menunjukkan bahwa dia harus rendah hati, serendah-rendahnya di hadapan
Tuhan, di hadapan Allah Putra yang akan dilahirkan. Dan itu sendiri menunjukkan bahwa persiapan siapa diri kita sebenarnya itu sudah sesuatu yang mempersiapkan jalan Tuhan dengan jauh lebih baik. Jangan jadikan dirimu sebagai batu sandungan ketika kita masuk dalam sebuah pelayanan rohani. Apalagi kalau pelayanan itu tanpa uang, atau pelayanan itu tidak profitable, atau tidak menghasilkan keuntungan apapun buatmu. Semakin tidak menguntungkan, maka semakin Anda diberkati. Sebab Anda telah melakukannya semata-mata untuk Tuhan. Kembalikanlah apa yang sudah baik, apa yang selama ini sudah Anda jalankan. Anda percaya bahwa Anda hanya berhubungan dengan Tuhan. Dan karya-karya Anda ini Anda syukuri, sebab apa yang sudah diberikan Tuhan kepadamu ini adalah sebuah kepercayaan. Tidak semua orang dapat dipercaya untuk suatu tugas yang besar. Kalau Anda dewan paroki, kalau Anda kepanitia masuk dalam kepanitiaan Natal yang begitu sibuk mempersiapkan acara besok, Anda bisa melihat kembali, wah, ini suatu karya besar. Dalam sejarah hidup saya pernah menjadi panitia Natal. Saya mempersiapkan ini itu, berkeringat, dimarahin orang, mungkin orang jadi mengeluh, orang jadi kurang puas, Anda harus meninggalkan rumah, Anda harus meninggalkan keluarga sebentar, Anda harus ikut rapat yang panjang, Anda harus mempersiapkan pakaian sendiri, bayar bensin sendiri dari rumah ke gereja, dan itu semua akan berbuah sesuatu yang rohani. Kalau setelah melakukan itu Anda masih dikomplain orang ya, atau Anda masih dikeluhi oleh orang, Anda bahkan menerima dampratan misalnya, berkatalah di dalam hati, semua ini bukan untukmu, semua ini untuk gereja, untuk rumah pribadi yang saya abdi, yaitu Tuhan sendiri. Saya kira dengan begitu Anda akan jauh lebih memberkati. Apalagi tidak banyak bicara, tetapi banyak bekerjanya. Tidak banyak permintaan, tidak banyak tuntutan, tetapi banyak memberikan perhatian. Sudah sangat memberkati. Semudah itu, iya. Semudah itulah kita bisa memberkati orang-orang yang berada di sekitar kita, dan semudah itu pula kita bisa menjadi pribadi seperti Elizabeth, seperti Zakaria, seperti Yohanes. Dan pribadi-pribadi seperti ini sekarang sangat dibutuhkan. Terutama Anda yang muda-muda, mulailah berpartisipasi di tengah-tengah gereja. Kita bisa mengandalkan kekuatan kita selama masa kita masih sehat. Kita bisa memberikan waktu kita juga, jangan hanya sibuk dengan pekerjaan atau kesibukan yang tidak ada habisnya. Sebab ketika kita masih muda dan kita memberikan diri kita, maka hasilnya akan lebih baik. Membantu juga para sesepuh, para pendahulu yang sudah mempersiapkan dengan baik, mereka yang sudah bekerja selama berpuluh-puluh tahun di gereja kita berterima kasih kepada mereka dan bantulah mereka. Jangan terlalu sulit untuk menerima permohonan bantuan. Mau nggak jadi prodiakon? Mau nggak jadi panitia ini itu? Mau nggak menjadi dewan paroki misalnya? Bantu. Jangan menunggu sampai Anda lanjut usia, baru Anda sadar. Ini sekarang saatnya. Yohanes dipanggil sejak lahir. Dia tidak menunggu sampai dia tua, tetapi dia menyediakan dirinya. Yesus dipanggil juga seperti itu. Dari sejak kelahirannya. Semua kita, Maria juga dipanggil di usia yang masih sangat belia, dan dia menerima. Kapan Anda mau menerima penugasan-penugasan yang diberikan Allah kepadamu sebagai tanda syukur atas hidup yang dianugerahkan kepada kita? Ya, baik, terima kasih Romo. Dan kalau kita membaca dari Injil Lukas ini, dari sejak zaman bangsa Yahudi, dari sejak dulu, memberi nama pada seorang anak itu bukan sesuatu yang asal-asalan ya Romo ya. Bukan, ya. Jadi memberi nama itu mempunyai makna dan juga harapan yang ada di dalam nama itu sendiri. Nah, kalau kita bawa dalam konteks sekarang ini Romo, pemberian nama kepada anak terkadang tuh ya pasti kalau Katolik kan mendapatkan nama baptis gitu. Dan terkadang juga hanya untuk keren-kerenan gitu. Tidak sesuatu yang mungkin ada makna. Ini tanggapan Romo sendiri gimana? Ya, sebetulnya pemberian nama itu harus dipersiapkan. Bapak dan Ibu yang sekarang ini menjadi orang tua atau sedang menantikan kelahiran, senang sekali ya kalau lahirnya bisa barengan sama perayaan Natal ya. Tapi jangan semua dinamain Natalia dan Natalius ya. Karena masih banyak nama yang baik juga.
Pemberian nama ini mempengaruhi kehidupan psikologis anak. Kalau kita memberi nama anak kita dengan nama-nama yang baik, maka dia akan terbawa dengan nama baik itu. Sekurang-kurangnya kita bisa mengingatkan, apalagi kalau namanya adalah berasal dari nama-nama orang-orang kudus yang memang mempunyai sejarah yang baik. Sama, Zakaria juga memberi nama itu berdasarkan perintah malaikat, bahwa namanya harus berbeda, tidak harus berasal dari apa yang sudah pernah dipakai oleh leluhurnya gitu. Karena orang Yahudi sangat mengikuti jalur ayah ya, sehingga pemberian nama harus diberikan oleh ayah. Pemberian nama sebagai pengakuan bahwa seorang ayah mengakui ini anaknya, maka saya beri nama. Sama juga ketika Yosef memberi nama Yesus juga kepada Yesus ya, supaya apa? Supaya Yosef memperlihatkan bahwa saya menerima anak ini sebagai anak saya, sebagai putra saya. Maka Yesus disebut sebagai keturunan Daud. Karena yang di keturunan Daud itu adalah Yosef, bukan Maria. Maka Kristus disebut sebagai anak Daud karena berasal dari pemberian nama dari Yosef itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memberi nama kepada anak-anak yang dilahirkan dengan serampangan, dengan asal-asalan, apalagi akhir-akhir ini sering diberitakan orang diberi nama dengan asal, ya saya tidak perlu menyebut namanya ya, tetapi nama itu kemudian menjadi viral karena namanya aneh. Nama itu tentu akan menjadi beban bagi anak. Juga Anda jangan berspekulasi memberi nama anak dengan nama-nama yang berkaitan dengan fisik. Karena Anda berspekulasi. Misalnya diberi nama gagah kuat, atau mungkin namanya mungkin perkasa, mungkin diberi nama tokoh-tokoh yang besar, tetapi kenyataannya nanti misalnya dia kecil, misalnya kondisi kecil, fisiknya tidak sesuai dengan namanya, tentu akan menjadi kesulitan juga. Tetapi tidak perlu takut juga memberi nama sesuatu yang sangat baik, karena yang kita ambil adalah sisi baik dari seseorang atau tokoh atau siapa yang kita sebutkan sebagai nama anak kita ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan, tidak semua nama itu baik bagi anak-anak. Tidak semua nama yang kedengarannya baik, apalagi dengan spekulasi, untuk kita sampaikan kepada anak kita, itu adalah sebuah nama. Kalau kita mencari nama baptis pun, Anda harus berhati-hati. Belum tentu nama yang Anda kenal itu dikiranya nama baptis, tidak taunya bukan nama baptis gitu ya. Jadi tidak ada satu pun yang mempunyai nama itu gitu. Saya tidak menyebut nama, tetapi saya mengenal beberapa orang yang akhirnya merasa, saya juga nggak tahu, ternyata nggak ada loh. Saya cari nama baptisnya, ternyata nama saya itu nggak ada. Orang tua saya dulu ngambil dari mana ya? Nah, kadang-kadang memang menyebutkan ternyata diambil dari nama dokter. Dokternya. Nama dokternya kebetulan nama dokter dari orang dari misalnya Eropa misalnya, dia mengira nama itu adalah nama Santo Santa, padahal itu adalah nama di daerah itu misalnya. Jadi nama di daerah itu belum tentu sebagai nama, dan akhirnya tidak mempunyai Santo Santa pelindung juga. Maka pemilihan nama itu mohon dilihat dulu, tidak semua dalam website juga itu sesuatu yang baik. Lihatlah beberapa website, dan pemberian nama, usulan saya adalah pemberian nama dengan nama berbahasa Indonesia juga sesuatu yang baik juga, karena masih banyak hal-hal yang bisa kita gali dari Indonesia juga yang akan berasal dari bahasa Indonesia yang kemudian mempunyai arti yang baik gitu, sehingga mereka akan merasa nyaman dengan namanya sendiri, terutama nama-nama yang mempunyai konotasi yang baik, konotasi yang lembut, konotasi yang berharga, konotasi yang memang mempunyai nilai tertentu dari apa yang kita yakini bersama. Saya kira pemberian nama seperti ini penting dipikirkan juga. Iya, baik Romo, terima kasih. Romo sudah memberikan inspirasi pewartaan dan kabar baik kepada kita semua di pekan khusus Advent ini. Dan tanpa terasa kita akan mengakhiri acara Oase Rohani Katolik. Tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Erwin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang kami nantikan pada hari Natal, kami percaya di penghujung penantian di masa Advent ini,
Kami telah Engkau berkati dengan banyak buah-buah rohani melalui firman-Mu. Bantulah kami untuk menjadi orang lain bagi sesama kami. Bantulah kami menjadi pribadi menolong, pribadi yang mau memberikan bantuan, pribadi yang mau mengulurkan tangan untuk membantu orang-orang yang sedang menderita, siapapun mereka. Semoga kami dapat memberkati hidup mereka yang sedang menderita melalui uluran tangan dan pekerjaan nyata yang kami lakukan. Semoga banyak orang juga mengingat masih banyak panti-panti asuhan, masih banyak tempat-tempat pembinaan, masih banyak juga kantung-kantung kemiskinan yang masih membutuhkan uluran tangan kami. Semoga semuanya dapat kami pikirkan dan kami dapat menyambut kehadiran-Mu di dunia ini dengan suatu karya yang nyata. Terima kasih untuk keluarga kami. Semoga kami dapat mempersiapkan kelahiran-Mu bersama-sama. Semoga banyak keluarga yang sedang bermasalah juga Engkau berikan kesadaran untuk memperbaiki hidup mereka. Dan semoga kebahagiaan Natal dapat kami rayakan bersama-sama dengan seluruh keluarga kami dan anak-anak. Semuanya ini kami mohonkan hanya dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, memberkati hidup, keluarga, dan juga perayaan Natal kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, saya Patricia Elsa bersama Saya dengan Romo Alexander Erwin Santoso, MSF. pamit undur diri dari acara Oase Rohani Katolik. Tetaplah semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita amalkan Pancasila. Makin adil, makin beradab. In your presence, Lord, I praise your name, and happiness comes into my heart, and I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. And I bring my life for pleasing you. The moment I serve others in need, can I show my love without giving? Since you teach me for being a man for others, can I love you more now, seeing their sadness, than the love is a story of life. So I ask you the heart of loving, for I need to show them you care. Take the selfishness mine out of my life. It's a love for all brothers in need. Oh,
Virgo dignio ceteris, que virgines omnes transcrederis, et altius sedes in